Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Vera dan kepada rekan-rekan semua, izinkan kami dari kelompok 10 mempresentasikan tentang asam nukleat. Next. Kelompok 10 terdiri dari Fitria Dwi, Frans Dika, saya sendiri Muhammad Ryan Rauf, dan Salma Kuliah. Next. Nah, yang akan dibahas dalam presentasi kali ini yaitu nukleotida dan asam nukleat, pasangan basa dalam DNA model Watson-Crick, replikasi DNA, dan transkripsi DNA. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitria. Kepada Fitria dipersilakan. Untuk materi pertama ada nukleotida dan asam nukleat. Nah, jadi asam nukleat ini merupakan biopolimer atau polimer organik yang terbuat dari nukleotida, di mana nukleotidanya ini nanti bergabung membentuk rantai panjang. Nah, nukleotida ini ada 3 komponen, ada asam gugus fosfat, basa heterosiklik, dan komponen glukosa, komponen gulanya. Terus di gambar ini itu merupakan nukleotida dari RNA. Jadi di sini di posisi 2 aksen itu ada OH-nya. Sedangkan pada nukleotida yang diperoleh dari DNA itu komponen gulanya adalah deoksiribosa yang OH-nya itu pada posisi 2- diganti dengan H. Kemudian gugus fosfat dari nukleotida itu terdapat di C5 aksen atau di C3 aksen. Kalau misalkan gugus fosfatnya itu di C5 aksen, berarti OH-nya itu di C3 aksen. Tapi kalau misalkan gugus fosfatnya itu di C3 aksen, berarti OH-nya di C5 aksen. Lalu basa heterosiklik selalu dihubungkan dengan ikatan beta N-glikosidik pada C1 aksen. Setiap nukleotida terdiri dari nukleosida yang terdapat pada gugus fosfat, gambarnya ada di bawah sebelah kanan, dan nukleosida ini terdiri dari gula aldopentosa yang dihubungkan melalui karbon anomernya ke atom nitrogen dari basa purin atau pirimidin heterosiklik. Di sini ada komponen gula dari RNA yaitu ribosa dan juga komponen gula dari DNA yaitu deoksiribosa. DNA sendiri terdiri dari 4 basa amina berbeda yaitu 2 purin tersubstitusi yaitu adenin dan guanin dan 2 pirimidin tersubstitusi yaitu sitosin dan timin. Sedangkan di RNA itu terdiri dari 4 basa amina berbeda yaitu 2 purin tersubstitusi yaitu adenin dan guanin dan 2 pirimidin tersubstitusi yaitu sitosin dan urasil. Yang membedakan DNA dan RNA ini adalah pada pirimidin, yaitu di DNA itu timin dan di RNA itu urasil. Gambar ini merupakan struktur dari pirimidin dan purin DNA dan RNA. Kemudian di sini ada struktur dari deoksiribosa nukleotida yang ada di sebelah kiri dan yang sebelah kanan itu struktur dari 4 ribonukleotida. Kalau dilihat secara strukturnya itu hampir sama, cuma bedanya di bagian posisi 2 aksen. Kalau deoksiribonukleotida itu biasanya itu digambarkan dengan H, sedangkan ribonukleotida itu dengan OH, dan perbedaannya itu berada di ukurannya. Untuk DNA itu mengandung sebanyak 245 juta nukleotida dan memiliki berat molekul mencapai 75 miliar. Sedangkan untuk molekul RNA itu mengandung sebanyak 21 nukleotida dan memiliki berat molekul mencapai 7.000. Nukleotida dihubungkan bersama dalam DNA dan RNA oleh ikatan fosfodiester antara fosfat gugus hidroksil pada satu nukleosida dan gugus 3 aksen hidroksil pada nukleosida lain. Salah satu ujung polimer asam nukleat memiliki hidroksil bebas pada C3 atau ujung C3 aksen yang ada di bawah, dan ujung lainnya memiliki fosfat pada C5 aksen atau ujung 5 aksennya itu yang ada di atas.
Urutan nukleotida pada rantai dimulai dari ujung 5 aksen dan mengidentifikasi basa dalam urutan kemunculannya menggunakan singkatan G, C, A, T itu untuk DNA, sedangkan untuk RNA T diganti dengan U. Sehingga urutan DNA yang khas dapat ditulis sebagai TAGGCT. Baik, selanjutnya ada pasangan basa dalam DNA model Watson-Crick. Next. Jadi, boleh di next. Ya, sampel DNA dari jaringan berbeda dan spesies yang sama memiliki proporsi basa heterosiklik yang sama. Tetapi sampel dari spesies yang berbeda memiliki proporsi basa yang sangat berbeda. Misalnya DNA manusia dan bakteri Clostridium perfringens. Nah, di mana DNA manusia mengandung sekitar 30% untuk masing-masing adenin dan timin, sedangkan bakteri tersebut mengandung 37% untuk adenin dan timin. Begitu pula dengan guanin dan sitosin, dalam DNA manusia sebanyak 20%, sedangkan dari bakteri tersebut sebanyak 13%. Nah, jumlah adenin, timin, dan guanin sitosin selalu sama. Mengapa? Jadi, pada tahun 1953, James Watson dan Francis Crick membuat struktur sekunder DNA yang terdiri dari dua untai polinukleotida yang berlawanan arah dan melingkar satu sama lain dalam heliks ganda seperti pegangan tangan pada tangga spiral. Kedua untai tersebut disatukan oleh ikatan hidrogen antara pasangan basa tertentu, A dengan T dan C dengan G. Artinya, setiap kali basa A muncul di satu untai, basa T juga muncul di untai lainnya. Terus, ya, begitu pula dengan C dan G. Hal inilah yang menjelaskan mengapa dalam jumlah adenin, timin, dan guanin sitosin selalu sama. Next. Ikatan hidrogen antara pasangan basa dalam untai ganda DNA. Peta potensial elektrostatik seperti gambar di kanan ini menunjukkan bahwa basa relatif netral dengan ditunjukkannya warna hijau. Nah, selanjutnya pasangan basa memiliki daerah positif yang berwarna biru seperti pada gambar di kiri dan negatif berwarna merah. Memasangkan G dan C dengan 3 ikatan hidrogen serta A dan T dengan 2 ikatan hidrogen yang menyatukan daerah yang memiliki muatan berlawanan. Next. Berikut ada gambar dari groove atau alur. Next. Nah, groove atau alur. Untaian ganda helix DNA membuat dua alur terus-menerus. Nah, ini termasuk mayor dan minor. Nah, karena kedua untai DNA tidak berposisi secara simetris satu sama lain, seperti gambar yang tadi di atas, alur yang dihasilkan juga tidaklah berukuran yang sama. Satu alur disebut mayor, yaitu memiliki lebar 12 seperti gambar di atas, sedangkan alur lainnya disebut dengan minor yang memiliki lebar 6. Lebarnya alur mayor berarti bahwa tepi-tepi basa nukleotida dapat lebih mudah diakses melalui alur mayor daripada alur minor. Akibatnya, protein-protein seperti faktor-faktor transkripsi yang mengikat pada ukuran basa tertentu biasanya akan melakukan kontak dengan basa melalui alur mayor. Situasi ini dapat bervariasi pada konformasi DNA karena hanya untuk merefleksikan perbedaan ukuran yang terlihat. Nah, selanjutnya gula fosfat berada di luar heliks dan basa amina berikatan hidrogen antar sesama di dalamnya. Nah, jadi rantai punggung untai DNA ini terdiri dari gugus fosfat dan gula yang berselang-seling. Gula pada DNA adalah gula pentosa, yaitu yang berkarbon 5, yang disebut 2-deoksiribosa. Dua gugus gula terhubung dengan fosfat melalui ikatan fosfodiester antara atom karbon ketiga pada cincin satu gula dan atom karbon kelima pada gula lainnya. Ikatan yang tidak simetris ini membuat DNA memiliki arah atau orientasi tertentu. Selanjutnya ada alur mayor sedikit lebih dalam dari alur minor dan keduanya dilapisi oleh ikatan hidrogen potensial donor dan akseptor. Next. Informasi genetik suatu organisme disimpan dalam sebagai urutan deoksiribonukleotida yang dirangkai dalam rantai DNA.
Agar informasi yang dapat dipertahankan dan diteruskan, DNA harus melakukan mekanisme penyalinan. Agar informasi dapat digunakan, harus ada mekanisme untuk membacakan kode pesan DNA dan mengimplementasikan instruksi yang dikandungnya. Crick menyatakan bahwa fungsi DNA adalah menyimpan informasi dan meneruskannya ke RNA. Fungsi RNA adalah untuk membacakan kode, dan menggunakan informasi yang diterima dari DNA untuk membuat protein. Proses tersebut dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah replikasi, proses di mana salinan identik DNA dibuat sehingga informasi dapat disimpan dan diturunkan ke keturunannya. Selanjutnya ada transkripsi, proses di mana pesan genetik dibaca dan dibawa dari inti sel ke ribosom, yaitu tempat terjadinya sintesis protein. Yang terakhir adalah translasi, yaitu proses di mana pesan genetik diterjemahkan untuk membuat protein. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada replikasi DNA. Next. Replikasi DNA adalah sebuah proses katalisis enzim yang dimulai dengan pelepasan sebagian heliks ganda di berbagai titik di sepanjang rantai, yang disebabkan oleh enzim yang disebut helikase. Next. Terdapat 3 model replikasi DNA seperti yang terlihat pada gambar. Yang pertama ada model semi-konservatif, yang kedua ada model konservatif, dan yang ketiga ada model dispersif. Next. Pada model konservatif, pita double helix DNA induk tetap tidak berubah. Terdapat 2 rantai DNA di mana satu DNA terdiri atas 2 untai DNA induk, sedangkan satu DNA lainnya terdiri atas 2 untai DNA baru. Pada model semi-konservatif, pita double helix DNA induk akan terpisah. Terdapat 2 rantai DNA di mana masing-masing DNA terdiri atas 1 untai induk dan 1 untai baru. Pada model dispersif, kedua pita double helix induk akan terputus membentuk segmen-segmen pita DNA yang baru. Terdapat 2 rantai DNA di mana masing-masing terdiri atas untai DNA yang berselang-seling segmen DNA induk dan baru. Next. Selanjutnya ada garpu replikasi atau replication fork. Garpu replikasi ini adalah struktur yang terbentuk ketika enzim helikase membuka rantai ganda DNA sehingga terbentuk 2 rantai tunggal dan berbentuk mirip garpu. Di garpu replikasi inilah tempat terjadinya kegiatan utama proses replikasi. Pada saat proses replikasi terjadi, di titik tersebut tersusun kompleks multiprotein dan multienzim yang terlibat dalam proses tersebut. Next. Selanjutnya ada mekanisme replikasi DNA. Pertama, helikase membuka heliks ganda DNA induk. Kedua, protein pengikut untai tunggal menstabilkan DNA induk yang terbuka. Yang ketiga, untai utama atau leading strand disintesis secara terus-menerus pada arah 5 aksen menuju 3 aksen oleh DNA polimerase. Pembentukan leading strand dimulai dari satu primer RNA yang disintesis oleh enzim primase. Keempat, DNA polimerase kemudian menggantikan nukleotida primer RNA dengan DNA. Next. Yang kelima, untuk memanjangkan untai baru DNA yang lain, DNA polimerase harus bekerja sepanjang cetakan yang jauh dari cabang replikasi. Keenam, pembentukan lagging strand atau untai lamban, yaitu untai DNA yang terletak pada sisi yang berseberangan dengan leading strand. Yang ketujuh, enzim primase menyintesis primer RNA pendek yang kemudian diperpanjang oleh DNA polimerase membentuk fragmen Okazaki. Yang terakhir, setelah primer RNA diganti menjadi DNA oleh DNA polimerase yang lainnya, DNA ligase menggabungkan fragmen Okazaki ke untai yang sedang tumbuh. Next.
Nah, terdapat enzim yang berperan pada proses replikasi DNA. Yang pertama ada enzim helikase yang berfungsi memutuskan ikatan-ikatan hidrogen untuk membuka heliks ganda pada DNA. Yang kedua, enzim RNA primase yaitu berfungsi untuk menggabungkan nukleotida RNA agar dapat membentuk primer atau kelas lain asam nukleat. Yang ketiga, enzim DNA polimerase, yaitu berfungsi untuk menggabungkan nukleotida menjadi polimer DNA yang panjang. Yang keempat, ada enzim DNA ligase yang berfungsi menyambungkan fragmen-fragmen DNA yang baru terbentuk sehingga untaian DNA lengkap. Baik, materi yang terakhir adalah tentang transkripsi DNA. Next. Jadi transkripsi DNA ini kita lebih tentang RNA gitu ya, pembentukan RNA-nya. Yang pertama kita harus mengingat bahwa RNA mirip dengan DNA secara struktur. Namun perbedaannya seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi adalah dia mengandung ribosa dan urasil. Yaitu perbedaannya dengan DNA yang telah dijelaskan di atas tadi. Dan molekul-molekul RNA ini lebih kecil dibandingkan dengan molekul yang terdapat dalam DNA. Serta perbedaan yang lain adalah RNA memiliki heliks tunggal atau satu rantai saja, sedangkan DNA itu kan memiliki double helix atau rantainya ada dua yang berselang-seling. Terus setelah itu informasi genetik dalam DNA tergantung dalam gen yang masing-masingnya terdiri dari urutan-urutan tertentu yang spesifik dengan nukleotida yang mengkodekan protein spesifik tertentu. Dan konversi informasi DNA menjadi protein yang berawal dengan sintesis mRNA di nukleus sel inilah yang disebut oleh transkripsi DNA. Next. Nah, sebelumnya kita akan mengenal beberapa jenis-jenis RNA. Jenis-jenis RNA ini ada 4, namun 3 yang utama. Yang pertama adalah mRNA. mRNA itu M-nya ini maksudnya adalah messenger. Jadi dia berfungsi membawa kode genetik dari DNA ke ribosom seperti yang telah dijelaskan oleh saudara Rauf tadi sebelumnya. Dan di mRNA ini setelah dia mengantarkan kode genetik ini, ribosom adalah tempat sintesis protein tersebut terjadi. Yang kedua, rRNA. rRNA ini merupakan kumpulan protein yang kompleks yang membentuk susunan fisik ribosom. R itu artinya ribosomal, sehingga dia banyak ribosom di dalamnya. tRNA itu T artinya adalah transport, sehingga dia berfungsi untuk transport asam amino ke ribosom yang akan bergabung membentuk protein. Serta RNA yang lain yang diketahui juga selain yang 3 utama ini adalah small RNA atau RNA kecil. RNA kecil ini juga disebut sebagai fungsional RNA dan memiliki beberapa fungsi di dalam sel, seperti membungkam transkripsi dan sebagai mengkatalisis modifikasi kimia molekul-molekul RNA yang lainnya. Next. Nah, kita masuk ke mekanisme transkripsi DNA. Jadi menurut sumber yang kami dapatkan dari buku McMurray, pada bakteri prosesnya itu dimulai ketika RNA polimerase mengenali dan mengikat. Jadi berikatan dengan urutan-urutan promotor tertentu pada DNA. Dan biasanya urutan ini terdiri dari 40 pasangan basa yang terletak di sisi 5 aksen dari tempat awal transkripsi. Lalu dalam promotor ini ada 2 urutan konsensus heksamerik, yang satunya terletak di 10 pasangan basa hulu awal atau 5 aksen tadi, dan yang kedua terletak pada 35 pasangan basa di sisi lainnya. Dan setelah pembentukan polimerase promotor kompleks ini, beberapa putaran dari heliks ganda yang dimiliki DNA akan terlepas dan membentuk gelembung dan memperlihatkan 14 atau lebih pasangan basa dari 2 untainya. Next.
tadi kan telah disebutkan ada 5 aksen dan 3 aksen dari penjelasan-penjelasan sebelumnya juga. Nah, dapat kita lihat bahwa di gambar tersebut ada tanda 5 aksen dan 3 aksen. Jadi ribonukleotida yang sesuai berbaris dengan ikatan hidrogen secara berpasangan kepada masing-masing basa komplementarnya di DNA. Pembentukan ikatan ini pun mereka berpasangan berlangsung dari gambar kiri ke kanan atau dari 5 aksen menuju 3 aksen, dan RNA polimerase bergerak sepanjang rantai DNA. Dan molekul RNA yang bertumbuh terlepas dari DNA itu sendiri. Next. Nah, hal lain yang perlu diketahui juga tidak seperti apa yang terjadi pada replikasi sebelumnya yang menyalin kedua untai DNA ini. Ada transkripsi hanya 1 dari 2 untai DNA yang ditranskripsi menjadi menghasilkan mRNA. Jadi hanya 1 saja yang ditranskripsikan. Untai DNA yang mengandung gen tersebut disebut dengan sense strand atau coding strand, yaitu yang mengandung kodenya atau informasinya, dan untai lainnya atau helix yang ditranskripsi itu menjadi mRNA ini disebut antisense strand atau non-coding strand. Lalu next, hal lain yang perlu diperhatikan tadi juga sudah disebutkan di atas bahwa perbedaan DNA dan RNA ini hanyalah pada uracil dan timinnya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena sense strand dan antisense strand yang seperti telah kita lihat di gambar di atas tadi pada DNA itu saling melengkapi. Dan karena antisense strand DNA dengan strand RNA yang baru terbentuk tadi saling melengkapi, sehingga molekul RNA yang dihasilkan selama transkripsi adalah salinan dari helix DNA itu sendiri. Sehingga intinya dari ini maksudnya komplemen dari komplemen seperti yang kita ketahui kan adalah asli. Seperti pada perhitungan juga aksen diaksenkan adalah sama dengan aslinya gitu. Sehingga satu-satunya perbedaan yang terletak pada molekul RNA dengan untai DNA sense ini adalah RNA memiliki uracil dengan DNA sense itu memiliki timin. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok 10. Jika ada kesalahan yang telah kami perbuat baik kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Dengan ini kami akhiri presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.